Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seumur hidup dihina. Karena cuma sebagai buruh petani kacang, pria 50 tahun ini mendapatkan mustika merah dari Ratu Kerbau yang bisa mengabulkan 3 permintaan dan mengubah nasibnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika Pak Bandi melangkah keluar dari rumahnya yang kecil dan tua. Usianya 50 tahun, tapi tubuhnya tampak jauh lebih renta. Punggungnya sedikit membungkuk, bukan karena usia semata, melainkan karena tahun-tahun panjang menunduk di hadapan tanah dan manusia. Ia mengenakan baju lengan panjang yang warnanya sudah tak bisa ditebak, antara coklat kusam dan abu-abu pudar, celana panjang lusuh, dan topi caping yang pinggirnya robek. Ia berjalan pelan, langkahnya pasti, seolah setiap jejak kaki adalah janji yang harus ditepati. Tangannya menggenggam karung kecil berisi bekal singkong rebus. Tidak banyak, hanya cukup untuk menahan perut sampai sore. Pagi, Pak Bandi. Suara itu terdengar dari kejauhan. Bukan sapaan hangat. Lebih mirip panggilan yang setengah dipaksa keluar dari mulut. Pak Bandi menoleh dan mengangguk kecil. Pagi, jawabnya lirih. Pagi apanya? Orang kaya kamu masih berani jalan pagi-pagi begini, sahut suara lain, disusul tawa kecil yang cepat berubah menjadi tawa ramai. Pak Bandi tak menjawab. Ia sudah terlalu hafal nada itu, nada yang selalu menganggap keberadaannya sebagai bahan ejekan. Ia melanjutkan langkah, pura-pura tidak mendengar. Jangan-jangan dia mau nyolong lagi, ya? Kata seseorang sambil menyeringai. Bisa jadi. Mukanya aja kayak orang licik, timpal yang lain. Langkah Pak Bandi sempat terhenti sesaat. Dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lagi. Ia tahu, jika ia menoleh atau membantah, ejekan itu akan berubah menjadi hujan batu. Di benaknya, kalimat-kalimat itu berputar seperti lalat di bangkai. Pemalas, pencuri, orang tak berguna. Padahal ia tahu dirinya bukan seperti itu. Tapi pengetahuan itu hanya hidup di dadanya sendiri. Tidak pernah sampai ke telinga orang lain. Nama, Bandi, di tempat itu bukan sekadar nama. Ia sudah berubah menjadi julukan. Julukan untuk orang yang selalu salah, meski tak berbuat apa-apa. Bandi. Hei, Bandi. Suara itu datang lagi, lebih keras. Pak Bandi menoleh perlahan. Ada apa? Tanyanya pelan. Kemarin kacang di kebun berkurang. Jangan bilang kamu nggak tahu apa-apa. Pak Bandi menelan ludah. Saya tidak mengambil apapun. Bohong. Bentakan itu disambut anggukan beberapa kepala. Siapa lagi kalau bukan kamu? Pak Bandi ingin berkata banyak hal. Ia ingin bilang bahwa ia datang paling pagi dan pulang paling sore. Ia ingin bilang bahwa tangannya penuh luka karena memungut dan membersihkan kacang dengan hati-hati. Ia ingin bilang bahwa ia lebih memilih lapar daripada mencuri. Tapi semua kata itu terjebak di tenggorokan. Ia hanya menunduk. Sudahlah, kata seseorang dengan nada bosan. Ngapain juga dengerin dia? Orang kayak gini gak bakal berubah. Kalimat itu seperti palu. Bukan menghantam kepala, tapi menghantam harga diri yang sudah rapuh. Pak Bandi kembali berjalan, lebih cepat kali ini, seolah ingin meninggalkan suaranya sendiri di belakang. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang ke masa lalu.
Ia teringat ibunya yang dulu selalu berkata, "Ben, orang miskin itu cuma punya satu harta, kejujuran." Ia menggenggam kalimat itu erat-erat, seperti menggenggam pegangan di tengah arus deras. "Kalau saya kehilangan itu," gumamnya, "habis sudah saya." Angin pagi berembus pelan. Tak ada yang menjawab gumamannya. Hanya tanah, pohon, dan jalan setapak yang setia mendengar tanpa menghakimi. Pak Bandi berhenti sejenak. Ia duduk di batu kecil, menghela napas panjang. Tangannya gemetar sedikit, entah karena dingin atau karena amarah yang tak pernah diberi ruang untuk keluar. "Kenapa hidup begini amat ya?" bisiknya pada dirinya sendiri. Kerja keras, jujur, tapi tetap diinjak. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan kasar. Ada garis-garis kelelahan di sana. Ada juga kesabaran yang sudah lama dipelihara, meski seringkali nyaris mati. Dari kejauhan, tawa orang-orang itu masih terdengar samar. Pak Bandi berdiri lagi. Ia tahu, jika ia terlalu lama berhenti, hatinya akan runtuh. Ia melangkah, sekali lagi. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, dimulai dengan satu hal yang sama. Namanya disebut bukan sebagai manusia, melainkan sebagai beban. Dan Pak Bandi, dengan segala luka dan diamnya, terus berjalan, membawa kesabarannya sendirian. Belum ada keajaiban. Belum ada cahaya magis. Yang ada hanya seorang lelaki tua yang bertahan karena ia tak tahu cara menyerah. Dan mungkin, justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar sedang diam-diam menunggu. Matahari belum muncul sepenuhnya ketika Pak Bandi tiba di kebun kacang. Udara masih dingin, menusuk kulit yang sudah lama akrab dengan luka. Tanah di bawah kakinya lembab, sedikit licin, seolah mengingatkan bahwa hari ini pun tidak akan ramah. Ia berhenti sejenak, menatap barisan tanaman kacang yang membentang di hadapannya. Tidak ada rasa bangga. Yang ada hanya kewajiban. "Bismillah," ucapnya pelan, nyaris seperti napas. Ia mulai bekerja. Membungkuk. Menggapai. Membersihkan rumput liar satu persatu. Tangannya bergerak perlahan namun pasti, seolah ia takut melukai tanaman yang bukan miliknya itu. Setiap kali duri kecil menggores kulitnya, ia hanya mengerutkan dahi. Darah tipis mengalir, mengering, lalu tertutup debu. Jam demi jam berlalu tanpa suara selain desiran angin dan gesekan tangan dengan tanah. Punggungnya mulai terasa seperti ditindih batu besar. Lututnya bergetar setiap kali berdiri. Tapi Pak Bandi tidak berhenti. Kalau berhenti sekarang, gumamnya, nanti sore makin berat. Ia tahu, tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang akan memuji jika ia rajin. Tapi ada yang akan mencela jika ia lalai. Itu cukup baginya untuk terus bergerak. Saat matahari mulai meninggi, panasnya seperti cambuk. Keringat membasahi bajunya yang sudah lusuh, membuatnya semakin berat menempel di tubuh. Pak Bandi menyeka keringat dengan lengan baju, lalu kembali bekerja. Tangannya terasa perih. Luka lama terbuka lagi. Ia melihatnya sebentar, lalu tertawa kecil, tawa yang pahit. Sudah biasa, katanya pada dirinya sendiri. Kalau tangan halus, bukan tangan buruh namanya. Ia duduk sebentar, mengambil singkong rebus dari karung kecil. Hanya 2 potong. Ia menggigit perlahan, seolah ingin memperpanjang rasa kenyang yang sebentar itu. Sambil mengunyah, pandangannya kosong. Kalau saja orang tahu, bisiknya, betapa setiap butir kacang ini dipungut pakai darah. Tapi ia tahu, tidak ada yang ingin tahu. Ia berdiri lagi.
Pekerjaan belum setengah. Setiap langkah di lereng terasa semakin berat. Kakinya terpeleset sedikit, membuatnya terhuyung. Ia jatuh berlutut. Batu kecil menghantam tulang keringnya. Ah, ia meringis, tapi tidak berteriak. Ia menarik napas panjang, menahan nyeri yang menjalar. Perlahan, ia bangkit. Celananya robek sedikit, darah merembes. Masih bisa, katanya tegas pada dirinya sendiri. Di sela kerja, pikirannya melayang ke rumah kecilnya. Ia membayangkan sore nanti, berjalan pulang dengan tubuh yang sama letihnya. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang bertanya, "Capek?" Tapi bayangan itu justru membuatnya tersenyum tipis. "Setidaknya, saya masih bisa pulang," katanya lirih. Sore mulai mendekat. Bayangan tanaman memanjang. Pak Bandi masih di sana. Tangannya gemetar setiap kali mencabut rumput. Napasnya berat. Tapi ia tetap menyelesaikan baris terakhir. Ketika akhirnya ia berdiri tegak, punggungnya terasa seperti patah. Ia menatap hasil kerjanya tanpa rasa puas. Ia hanya ingin selesai. "Ya Allah," ucapnya pelan, "kalau ini cobaan, kuatkan saya." Langkah pulangnya lambat. Setiap langkah seperti perpisahan kecil dengan tenaga yang tersisa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah hilang dari dirinya. Tekad untuk tidak mengeluh. Hari itu berakhir seperti hari-hari lainnya. Tidak ada perubahan. Tidak ada keajaiban. Hanya tubuh yang semakin luka dan hati yang semakin diam. Namun tanpa disadari Pak Bandi, setiap tetes keringat dan darah yang jatuh di lereng itu sedang dicatat oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia. Pak Bandi baru saja meletakkan karung kecilnya di sudut kebun ketika suara itu datang. Dingin, berat, dan tak memberi ruang untuk bernapas. "Bandi." Satu kata. Pendek. Tapi cukup untuk membuat punggung Pak Bandi menegang. Ia mengenal suara itu lebih dari suara apapun di tempat itu. Suara yang selalu membuat dadanya mengempis dan kepalanya menunduk. "Iya, Juragan," jawab Pak Bandi pelan sambil berbalik. Juragan Sidur berdiri beberapa langkah darinya. Tubuhnya tegap, bajunya bersih, sepatunya mengilap, seolah tanah tidak pernah berani menempel padanya. Wajahnya datar, sulit ditebak, seperti topeng yang dipakai terlalu lama hingga lupa cara melepasnya. "Kamu tahu kenapa aku panggil?" tanya Juragan Sidur. Pak Bandi menggeleng perlahan. "Tidak tahu, Juragan." Juragan Sidur mendengus kecil. "Hasil kebun hari ini berkurang." Pak Bandi tercekat. "Saya sudah bekerja seperti biasa, Juragan." "Tidak ada yang..." "Jangan potong omonganku," bentak Juragan Sidur tiba-tiba. Pak Bandi tersentak. Tangannya refleks mengepal, lalu cepat-cepat dibuka lagi. Ia menunduk. "Kamu ini buruh," lanjut Juragan Sidur dengan suara rendah tapi tajam. "Tugasmu kerja, bukan banyak alasan." "Saya tidak memberi alasan, Juragan," jawab Pak Bandi lirih. "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Juragan Sidur melangkah mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Pak Bandi bisa mencium aroma tembakau dari napasnya. "Yang sebenarnya menurut siapa?" tanya Juragan Sidur sinis. "Menurutmu?" Pak Bandi diam. Lidahnya terasa berat. Kata-kata yang ingin keluar mendadak hilang, seperti menguap di udara panas. "Kamu tahu," kata Juragan Sidur lagi, "aku bisa mengganti buruh kapan saja. Banyak orang di luar sana yang ingin kerja di sini.
Pak Bandi mengangguk pelan. Saya tahu, Juragan. Nah, lanjut Juragan Sidur, kalau tahu, seharusnya kamu lebih tahu diri. Kata tahu diri itu menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Pak Bandi menelan ludah. Dadanya terasa panas. Saya sudah datang paling pagi dan pulang paling sore, katanya akhirnya, suara sedikit bergetar. Saya menjaga tanaman ini seperti menjaga milik sendiri. Juragan Sidur tertawa pendek. Jangan lebay. Ini bukan milikmu. Kalimat itu seperti garis tegas yang memisahkan mereka, pemilik dan bukan siapa-siapa. Pak Bandi menunduk lebih dalam. Upahmu hari ini dipotong, kata Juragan Sidur tanpa ekspresi. Pak Bandi mengangkat kepala, kaget. Juragan, upah itu untuk makan saya sampai besok. Itu bukan urusanku, jawab Juragan Sidur dingin. Anggap saja hukuman. Hukuman atas apa? Tanya Pak Bandi lirih. Juragan Sidur menatapnya tajam. Atas kecurigaan. Pak Bandi ingin tertawa, tapi yang keluar justru napas berat. Kalau hanya curiga, kenapa saya yang harus menanggungnya? Karena kamu lemah. Karena kamu tidak punya apa-apa. Kalimat itu tidak diucapkan, tapi Pak Bandi mendengarnya jelas di antara jeda. Kamu banyak tanya hari ini, kata Juragan Sidur. Hati-hati. Orang yang banyak tanya biasanya tidak bertahan lama. Ancaman itu menggantung di udara. Pak Bandi merasakan tengkuknya dingin. Ia menunduk lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Maaf, Juragan, katanya. Saya hanya ingin bekerja. Juragan Sidur menatapnya beberapa detik, lalu berbalik. Bagus. Ingat tempatmu. Langkah Juragan Sidur menjauh, meninggalkan Pak Bandi berdiri sendirian di antara tanaman kacang. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena menahan sesuatu yang ingin meledak. Tempat, gumamnya pelan. Tempat saya di mana, sebenarnya? Ia duduk di tanah, menatap kedua tangannya. Tangan yang penuh luka. Tangan yang bekerja tanpa henti. Tangan yang tak pernah mencuri. Kalau jujur tidak dihargai, bisiknya, apa gunanya jujur? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia segera menggelengkan kepala, seolah mengusir pikiran itu. Tidak, katanya tegas pada dirinya sendiri. Kalau saya ikut kotor, habislah saya. Sore itu, Pak Bandi pulang dengan langkah lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya, tapi karena harga dirinya yang kembali diinjak. Di belakangnya, kebun kacang berdiri diam, menjadi saksi bisu bahwa ketidakadilan seringkali tidak membutuhkan bukti, cukup kekuasaan. Dan Pak Bandi, sekali lagi, memilih diam. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Untuk saat ini, fitnah itu tidak datang seperti petir. Ia datang seperti bau busuk, pelan, merayap, lalu menetap. Ketika Pak Bandi menyadarinya, semuanya sudah terlanjur menyebar. Pagi itu, langkah Pak Bandi terasa lebih berat dari biasanya. Belum sempat ia menurunkan karung kecil dari bahunya, beberapa pasang mata sudah mengarah padanya. Tatapan-tatapan itu tidak lagi sekadar meremehkan. Ada sesuatu yang lain di sana, kecurigaan yang matang, kemarahan yang mencari sasaran. Itu dia. Bisikan itu terdengar jelas. Pak Bandi menoleh. Dua orang berdiri tidak jauh darinya, berbisik tanpa benar-benar menurunkan suara. Yang kemarin dibilang nyolong itu.
Pak Bandi menghela napas panjang. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Ia melanjutkan langkah, berusaha tidak memikirkan bisikan-bisikan itu. Tapi hari ini berbeda. Biasanya orang-orang hanya mencibir lalu pergi. Kali ini, mereka mengikuti. "Bandi," teriak seseorang. "Berhenti dulu." Pak Bandi berhenti. Ia berbalik dengan wajah pucat. "Ada apa?" "Juragan Sidur nyari kamu," jawab orang itu dengan nada datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Pak Bandi mengikuti mereka. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju hukuman yang belum ia pahami. Di sebuah lapang kecil dekat kebun, Juragan Sidur sudah berdiri. Di sekelilingnya, beberapa warga berkumpul. Lingkaran itu tertutup rapat, seperti pengadilan tanpa hakim. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini?" tanya Juragan Sidur tanpa basa-basi. Pak Bandi menggeleng. "Tidak tahu, Juragan." "Beberapa karung kacang hilang semalam," kata Juragan Sidur lantang. "Dan semua orang di sini sepakat, yang paling mungkin melakukannya adalah kamu." Kalimat itu jatuh seperti batu besar. Pak Bandi terhuyung satu langkah ke belakang. "Itu tidak benar," katanya cepat, suara bergetar. "Saya pulang sore kemarin. Saya tidak kembali lagi." "Siapa yang bisa membuktikan?" tanya seseorang dari kerumunan. Pak Bandi terdiam. "Ia hidup sendiri. Pulang sendiri. Tidak ada saksi." "Lihat," kata Juragan Sidur sambil mengangkat bahu. "Dia tidak bisa membuktikan apa-apa." "Bukan berarti saya bersalah," Pak Bandi memberanikan diri berkata. Seorang warga tertawa sinis. "Orang jujur nggak bakal defensif begitu." Kalimat itu disambut anggukan. Pak Bandi merasakan kepalanya berdenyut. "Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun," katanya, suaranya kini sedikit lebih keras. "Kalau saya mau mencuri, saya sudah melakukannya sejak lama." "Justru itu," sahut warga lain. "Pencuri biasanya nunggu momen." Pak Bandi menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Tidak satu pun terlihat ingin mendengarnya. Semua sudah memutuskan. Juragan Sidur melangkah maju. "Aku sudah sabar sama kamu, Bandi. Tapi ini sudah keterlaluan." "Saya mohon," kata Pak Bandi, suaranya pecah. "Demi Allah, saya tidak mengambil apapun." Kerumunan mendadak hening. Nama Tuhan melayang di udara, tapi tidak membawa kesucian. Hanya keheningan yang canggung. "Kalau kamu berani bawa-bawa nama Tuhan," kata Juragan Sidur dingin, "harusnya kamu lebih takut berbuat salah." Pak Bandi menutup mata sejenak. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa seperti tenggelam di tengah keramaian. "Mulai hari ini," lanjut Juragan Sidur, "kamu tidak bekerja seperti biasa. Upahmu ditahan sampai barang itu ditemukan." "Ditahan?" Pak Bandi terbelalak. "Saya mau makan apa, Juragan?" "Itu risiko orang yang tidak bisa dipercaya," jawab Juragan Sidur tanpa ragu. Kerumunan mulai bubar, sebagian dengan wajah puas, sebagian dengan tatapan iba yang tak berani berbicara. Pak Bandi berdiri sendirian di tengah lapang, seperti patung dari rasa malu. Seseorang melewatinya dan berbisik, "Makanya, jangan jadi orang miskin tapi banyak gaya." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan mencuri. Pak Bandi berjalan pulang siang itu. Tangannya kosong. Perutnya kosong. Yang penuh hanya kepalanya, dipenuhi pertanyaan dan rasa tak berdaya.
Di depan rumahnya, ia duduk lama. Tidak masuk. Tidak menangis. Hanya menatap tanah. Kalau semua orang bilang saya pencuri, bisiknya, apa gunanya saya berkata sebaliknya? Angin bertiup pelan. Tidak ada jawaban. Fitnah itu kini resmi. Ia tidak lagi sekadar buruh yang diremehkan. Ia telah menjadi simbol keburukan, contoh yang dipakai orang untuk merasa lebih baik dari dirinya sendiri. Dan di dalam diamnya, sesuatu mulai retak. Bukan kejujurannya, bukan kesabarannya, melainkan keyakinannya bahwa dunia ini adil bagi orang yang bertahan. Babak baru penderitaan Pak Bandi dimulai di hari itu, ketika kebenaran tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Pagi itu tidak sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Pak Bandi terbangun sebelum ayam berkokok, bukan karena semangat, melainkan karena perutnya melilit. Upahnya ditahan. Bekalnya habis. Tapi kebiasaan tidak mudah dihapus oleh lapar. Ia tetap bangkit, membasuh wajah dengan air seadanya, lalu mengenakan pakaian kerjanya yang masih basah oleh keringat kemarin. Kalau tidak berangkat, gumamnya, saya benar-benar jadi seperti yang mereka bilang. Ia melangkah keluar rumah ketika kabut masih menggantung rendah, menyelimuti jalan setapak seperti kain putih kusam. Udara pagi dingin, membuat tulangnya nyeri. Setiap tarikan napas terasa berat. Langkahnya pelan. Kepalanya tertunduk. Ia tidak lagi berharap apapun dari hari itu selain bisa bertahan sampai malam. Di tengah jalan, kabut terasa semakin tebal. Pandangan hanya sejauh beberapa langkah ke depan. Suara alam pun seperti ditelan keheningan. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Hanya langkahnya sendiri. Tiba-tiba, duk. Suara berat itu membuat Pak Bandi berhenti. Jantungnya berdegup keras. Duk, duk. Langkah lain. Lebih dekat. Siapa? Siapa di situ? Tanyanya gugup. Kabut di depannya perlahan terbelah. Dari balik putih yang menggantung itu, muncul sesosok besar. Hitam kecoklatan. Bertanduk panjang. Matanya tenang, tapi dalam. Seekor kerbau tua berdiri tepat di hadapannya. Pak Bandi mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Ya Allah, bisiknya. Kerbau? Kerbau itu tidak menyeruduk. Tidak mendengus marah. Ia hanya berdiri diam, menatap Pak Bandi seolah mengenalnya sejak lama. Pergi, pergi sana, kata Pak Bandi pelan, meski kakinya sudah siap berlari. Kerbau itu melangkah maju satu langkah. Pak Bandi berbalik, hendak lari. Jangan lari, Bandi. Langkahnya terhenti seketika. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Itu suara siapa? Bisiknya gemetar. Kerbau itu kembali melangkah maju. Kini jaraknya sangat dekat. Aku tidak akan menyakitimu. Pak Bandi berbalik perlahan. Wajahnya pucat. Kerbau tidak bisa bicara. Yang kau lihat tidak selalu yang kau pahami, jawab suara itu lembut. Lutut Pak Bandi melemas. Ia jatuh terduduk di tanah. Saya lapar, katanya tanpa sadar. Saya capek. Kalau ini mimpi, biarlah cepat selesai. Kerbau itu menundukkan kepala, sejajar dengan wajah Pak Bandi. Aku tahu luka-lukamu, katanya. Aku tahu fitnah yang kau telan. Aku tahu diam yang kau pilih. Air mata Pak Bandi jatuh. Kalau tahu,
Kenapa diam saja? Kabut di sekitar mereka berputar pelan. Udara terasa hangat. Ada waktu di mana manusia harus jatuh sampai dasar, kata kerbau itu, agar hatinya benar-benar terlihat. Tubuh kerbau itu mulai bersinar samar. Cahaya putih keluar dari sela-sela kulitnya. Pak Bandi menutup mata karena silau. Ketika ia membukanya kembali, kerbau itu sudah tidak ada. Di hadapannya berdiri seorang perempuan. Anggun. Wajahnya tenang. Rambutnya hitam panjang. Pakaiannya putih bersih, seolah tidak tersentuh tanah. Pak Bandi terpaku. Saya sudah mati? Perempuan itu tersenyum lembut. Belum, Bandi. Siapa Anda? Aku adalah Ratu Kerbau, jawabnya. Penjaga mereka yang dilupakan. Pak Bandi menunduk, menangis terseduh-seduh. Saya tidak minta apa-apa. Saya cuma ingin hidup jujur. Ratu Kerbau berlutut di hadapannya. Tangannya menyentuh dada Pak Bandi. Hangat. Dan karena itulah, katanya pelan, takdirmu akan berubah. Kabut mulai menipis. Cahaya pagi perlahan masuk. Ratu Kerbau berdiri. Bangkitlah, katanya. Ini belum akhir penderitaanmu. Tapi ini awal harapan. Di telapak tangannya, sesuatu berkilau merah samar. Pak Bandi menatapnya dengan mata basah, tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berpindah arah. Kabut belum sepenuhnya pergi ketika Pak Bandi masih berlutut di tanah. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena apa yang berdiri di hadapannya terasa terlalu besar untuk dipahami akal. Perempuan berpakaian putih itu berdiri tenang, seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar demi memberinya ruang. Pak Bandi mencoba berdiri, namun lututnya kembali melemah. Ia menunduk dalam-dalam, dahinya hampir menyentuh tanah. Saya orang bodoh, katanya terbata. Kalau ini hukuman, terimalah saya. Tapi kalau ini cobaan, saya takut tidak sanggup. Ratu Kerbau memandangnya lama. Tatapannya tidak tajam, tidak pula iba. Tatapan itu seperti air yang jernih, memantulkan apa adanya. Kau tidak bodoh, Bandi, katanya lembut. Kau hanya terlalu lama belajar diam. Pak Bandi mengangkat kepala perlahan. Kalau benar Anda ratu, kenapa memilih saya? Saya tidak punya apa-apa. Ratu Kerbau tersenyum tipis. Justru karena itu. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Tanah tidak berani berderak di bawah kakinya. Manusia yang merasa punya segalanya, lanjutnya, sering lupa mendengar. Sedangkan kau, mendengar bahkan ketika dunia berteriak menghina. Pak Bandi terdiam. Dadanya kembali sesak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa izin. Saya capek, katanya jujur. Saya tidak marah. Saya cuma capek disalahkan terus. Ratu Kerbau berlutut di hadapannya. Kini mereka sejajar. Katakan padaku, ucapnya pelan, apa yang paling kau inginkan? Pak Bandi tertegun. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang membelah isi dadanya. Ia terdiam lama. Napasnya berat. Saya tidak tahu, jawabnya akhirnya. Kalau saya minta kaya, saya takut berubah. Kalau saya minta keadilan, saya takut jadi pendendam. Ratu Kerbau mengangguk perlahan. Jawabanmu sudah cukup.
Ia mengangkat tangan kanannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya merah, kecil namun berdenyut seperti jantung hidup. Sebuah batu kecil, mustika, mengambang perlahan. Ini adalah mustika merah, katanya. Ia akan memberimu 3 permintaan. Pak Bandi menatapnya dengan mata terbelalak. 3 permintaan? Ya, jawab Ratu Kerbau. Tapi dengarkan baik-baik. Mustika itu melayang mendekat, lalu jatuh perlahan ke telapak tangan Pak Bandi. Saat menyentuh kulitnya, kehangatan menjalar hingga ke dada. Setiap permintaan akan terwujud, lanjut Ratu Kerbau, namun setiap permintaan juga akan menguji siapa dirimu setelahnya. Pak Bandi menelan ludah. Kalau saya salah meminta? Mustika tidak salah, jawab Ratu Kerbau tegas. Manusialah yang sering keliru memahami kebutuhannya sendiri. Pak Bandi menggenggam mustika itu. Denyutnya terasa nyata. Seperti ada napas di dalam batu kecil itu. Kenapa memberi saya kekuatan sebesar ini? Tanyanya lirih. Ratu Kerbau menatapnya dalam-dalam. Karena aku ingin melihat, apakah kebaikan bisa bertahan saat nasib berubah. Kalimat itu membuat tangan Pak Bandi gemetar. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, katanya cepat. Saya tidak ingin membalas. Dan itulah sebabnya kau dipilih, ujar Ratu Kerbau. Ia berdiri. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak pelan, seolah angin tak terlihat sedang membuka jalan. Ingat ini, Bandi, katanya. Mustika ini bukan hadiah. Ia adalah cermin. Apapun yang kau ucapkan, akan kembali kepadamu dalam bentuk lain. Pak Bandi mengangguk, meski ia belum sepenuhnya mengerti. Apakah saya akan bertemu Anda lagi? Tanyanya. Ratu Kerbau tersenyum samar. Jika hatimu tetap jujur, kau tidak perlu mencariku. Aku akan selalu dekat. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar. Tubuhnya perlahan menyatu kembali dengan kabut. Tunggu. Pak Bandi berseru. Saya belum mengucapkan terima kasih. Suara Ratu Kerbau terdengar dari kejauhan, lembut namun jelas, hiduplah dengan baik. Itu sudah cukup. Kabut menghilang sepenuhnya. Jalan setapak kembali terlihat. Matahari pagi kini bersinar normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Bandi berdiri seorang diri. Di tangannya, mustika merah masih berdenyut hangat. Ia menatap langit, lalu menunduk pada tanah. Kalau ini benar, bisiknya, saya tidak boleh serakah. Langkahnya kembali bergerak. Tapi kali ini berbeda. Bebannya masih ada, lukanya masih terasa. Namun di dadanya kini tumbuh sesuatu yang sudah lama hilang. Keyakinan bahwa hidupnya belum selesai ditulis. Dan di balik langkah sederhana seorang buruh kacang, takdir baru mulai mengikutinya dalam diam. Mustika merah itu terasa semakin hangat ketika Pak Bandi melangkah meninggalkan tempat pertemuan tadi. Tidak panas, tidak membakar, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa benda kecil di tangannya bukan hayalan. Setiap denyutnya seperti detak jantung kedua, pelan, teratur, dan penuh maksud. Pak Bandi berhenti berjalan. Ia membuka telapak tangannya perlahan. Batu kecil berwarna merah itu berkilau lembut, seolah menyimpan cahaya senja di dalamnya. Ia menatapnya lama, begitu lama hingga matanya perih. Ini bukan mimpi, gumamnya. Kalau mimpi, pasti sudah hilang. Ia memasukkan mustika itu ke saku bajunya. Denyutnya masih terasa, merambat ke dada. Setiap langkah pulang kini diiringi pertanyaan yang tak henti muncul.
3 permintaan. Angka itu terdengar sederhana, tapi di kepalanya terasa seperti beban bertonton. Sesampainya di rumah, Pak Bandi tidak langsung duduk. Ia berdiri lama di ambang pintu, memandangi ruang kecil yang selama ini menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Dinding tua, lantai tanah, bau kayu lembab, semuanya sama. Tapi dirinya tidak. Ia duduk perlahan. Menghela napas panjang. Kalau saya minta kaya, katanya pada diri sendiri, semua ini bisa berubah. Bayangan muncul di kepalanya. Rumah besar, makanan melimpah, pakaian bersih. Tidak perlu lagi bekerja sampai darah keluar dari tangan. Tapi, ia terdiam. Kalau kaya, apakah saya masih Pak Bandi yang sama? Ia teringat wajah Juragan Sidur. Tatapan merendahkan itu muncul jelas. Kalau saya minta balasan, gumamnya, saya bisa membuat mereka semua merasakan sakit yang sama. Tangannya mengepal tanpa sadar. Denyut Mustika terasa lebih kuat. Tidak, katanya cepat, seolah takut pikirannya sendiri. Ratu Kerbau sudah bilang, ini ujian. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Langkahnya tidak tenang. Minta keadilan, katanya lagi. Apa bentuknya? Ia terdiam. Keadilan sering berarti orang lain kalah. Dan ia tidak yakin hatinya siap melihat orang lain jatuh, meski mereka pernah menginjaknya. Malam datang perlahan. Pak Bandi menyalakan lampu kecil. Cahaya kuning redup membuat bayangan dirinya memanjang di dinding. Kenapa harus saya? Tanyanya pelan. Saya tidak pernah meminta keajaiban. Ia duduk kembali. Kali ini ia mengeluarkan mustika dari sakunya. Batu merah itu kini berdenyut lebih jelas, seolah mendengar kegelisahannya. Saya takut, akunya lirih. Takut salah memilih. Ia memejamkan mata. Dalam gelap, ia melihat kembali wajah ibunya, mendengar suaranya yang lembut. Jangan tergoda, Ben. Hidup itu soal menjaga hati. Air mata jatuh tanpa suara. Kalau ibu masih ada, bisiknya, apa yang akan ibu suruh saya minta? Tidak ada jawaban. Tapi hatinya terasa sedikit lebih tenang. Pak Bandi menyadari sesuatu. Selama ini, hidupnya diatur oleh keadaan. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada pilihan yang benar-benar miliknya sendiri. Kalau begitu, katanya pelan tapi tegas, saya harus memilih dengan cara saya. Ia menggenggam mustika itu dengan kedua tangan. Saya tidak akan terburu-buru, ucapnya. Kalau harus menunggu, saya akan menunggu. Denyut mustika perlahan melembut, seolah memahami. Malam itu, Pak Bandi tidur dengan mustika di dekat dadanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidurnya tidak diisi mimpi buruk. Yang ada hanya keheningan yang hangat. Di luar, angin malam berembus pelan. Tidak ada yang tahu bahwa di rumah kecil itu, seorang burung kacang sedang menimbang nasibnya sendiri, bukan dengan keserakahan, melainkan dengan rasa takut yang jujur dan hati yang ingin tetap bersih. Dan di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Bukan pada apa yang akan ia minta, melainkan pada siapa ia memilih untuk tetap menjadi. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada pertanda di langit. Hanya cahaya lembut yang masuk melalui celah dinding rumah kecil Pak Bandi. Ia terbangun dengan dada terasa lebih ringan, meski perutnya masih kosong. Mustika merah itu masih ada, hangat, berdenyut pelan, seolah menunggu. Pak Bandi duduk lama sebelum bangkit. Ia tidak langsung meraih mustika.
Ia menatap tangannya sendiri terlebih dahulu. Tangan yang penuh bekas luka, kapalan, dan garis-garis usia. Tangan yang selama ini hanya mengenal kerja dan menahan. Hari ini, gumamnya, saya tidak boleh salah. Ia berdiri, membasuh wajah, lalu duduk bersila di lantai tanah. Nafasnya diatur perlahan. Ia mengambil mustika merah itu dan meletakkannya di tengah kedua telapak tangannya. Denyutnya terasa lebih kuat dari kemarin. Pak Bandi menutup mata. Dalam gelap, hidupnya berputar seperti bayangan di air keruh. Ejekan orang-orang, bentakan juragan Sidur, rasa lapar, tubuh yang terjatuh di lereng. Semua itu datang bersamaan, menekan dadanya. Kalau saya minta kaya, katanya dalam hati, apakah ini semua akan terhapus? Mustika berdenyut. Tapi kalau terhapus, lanjutnya, apa saya masih ingat rasanya jadi orang kecil? Ia membuka mata. Cahaya pagi terasa hangat di wajahnya. Baik, katanya pelan. Saya sudah memilih. Ia menggenggam mustika itu erat-erat. Permintaan pertama. Saya memohon, ucapnya dengan suara bergetar namun jelas. Agar saya diberi kecukupan hidup yang halal, cukup untuk makan, berteduh, dan bekerja tanpa harus menghinakan diri. Mustika merah itu berdenyut keras. Udara di sekelilingnya terasa berubah. Tidak ada ledakan cahaya. Tidak ada suara gemuruh. Tapi Pak Bandi merasakan sesuatu mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Hangat, tenang, dan penuh kepastian. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara langkah di luar. Pak Bandi. Ia terkejut. Seorang lelaki berdiri di depan rumahnya, membawa sekantong beras dan beberapa keping uang. Ini titipan, kata lelaki itu bingung. Katanya dari seseorang yang berutang lama sama bapak. Dia bilang baru ingat. Pak Bandi terpaku. Ia menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, ucapnya pelan. Ketika lelaki itu pergi, Pak Bandi duduk kembali. Air matanya jatuh. Bukan kaya, bisiknya. Tapi cukup. Mustika berdenyut pelan, seolah menyetujui. Permintaan kedua. Pak Bandi menarik napas panjang. Saya memohon, katanya. Agar nama baik saya dipulihkan, bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan memperlihatkan kebenaran apa adanya. Denyut mustika kali ini terasa lebih dalam, seperti masuk ke dadanya. Hari itu, tanpa Pak Bandi tahu caranya, kabar mulai berbalik arah. Karung kacang yang hilang ditemukan di tempat lain. Orang-orang mulai berbisik, bukan tentang tuduhan, tapi tentang kesalahan mereka. Seseorang datang ke rumah Pak Bandi menjelang sore. Kami salah, katanya tertunduk. Ternyata bukan Bapak. Pak Bandi menatap wajah itu lama. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam. Tidak apa-apa, katanya akhirnya. Saya sudah terbiasa disalahkan. Orang itu terdiam, malu. Ketika pintu tertutup, Pak Bandi menghela napas panjang. Dadanya terasa lega, bukan karena dibenarkan, tapi karena tidak lagi dipelintir. Permintaan ketiga. Malam datang. Lampu kecil menyala. Mustika merah kini berdenyut pelan, seolah tahu ini permintaan terakhir. Pak Bandi memegangnya dengan dua tangan. Saya memohon, katanya dengan suara yang paling pelan. Agar hati saya tidak berubah. Agar saya tetap ingat rasanya lapar, rasanya dihina, dan rasanya bertahan, meski hidup saya membaik.
Mustika itu berdenyut 1 kali. Kuat. Lalu, tenang. Cahayanya meredup perlahan. Pak Bandi terdiam lama. Tidak ada peristiwa besar setelah itu. Tidak ada keajaiban yang terlihat. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang menetap, ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menatap mustika itu. Warnanya masih merah, tapi denyutnya hampir tak terasa. "Terima kasih," bisiknya. "Saya akan menjaganya." Malam itu, Pak Bandi tidur dengan perut kenyang dan hati yang utuh. Untuk pertama kalinya, hidupnya tidak terasa sebagai beban yang harus ditahan sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia tahu satu hal, nasibnya telah berubah, bukan karena keserakahan, melainkan karena ia berani memilih dengan hati yang jujur. Dan disitulah, perlahan, kehidupan baru mulai tumbuh, tanpa gemuruh, tanpa pamer, namun kuat seperti akar yang menembus tanah paling keras. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia menyusup pelan, menggeser keadaan sedikit demi sedikit, sampai orang-orang baru sadar bahwa tanah yang mereka pijak sudah berbeda. Pagi itu Pak Bandi berjalan ke kebun seperti biasa. Langkahnya tetap pelan, pakaiannya tetap sederhana. Mustika merah masih ia simpan di saku dalam bajunya, tidak lagi berdenyut kuat, hanya hangat seperti bara yang dijaga agar tidak padam. Orang-orang mulai memperhatikannya. Bukan dengan tatapan mencurigakan seperti dulu, melainkan dengan kebingungan. Ada yang berhenti bekerja saat Pak Bandi lewat. Ada yang berbisik. Ada pula yang berpura-pura sibuk. "Pak Bandi?" Sebuah suara memanggil dengan ragu. Seorang lelaki yang dulu paling sering menuduhnya berdiri tidak jauh, menggaruk kepala. "Iya," jawab Pak Bandi pelan. Soal kemarin-kemarin," lelaki itu tidak melanjutkan. Pak Bandi mengangguk kecil. "Sudah lewat." Jawaban itu membuat lelaki itu semakin tertunduk. Tidak ada makian, tidak ada pembelaan diri. Justru sikap tenang itulah yang membuat orang-orang merasa lebih kecil dari sebelumnya. Di ujung kebun, Juragan Sidur berdiri. Ia memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tidak lagi setegap dulu. Ada garis-garis gelisah yang baru. "Bandi," panggilnya akhirnya. Pak Bandi menoleh. Kali ini ia tidak menunduk. Ia berjalan mendekat dengan langkah biasa, tidak cepat, tidak lambat. "Ada apa, Juragan?" tanyanya sopan. Juragan Sidur terdiam sejenak. Seolah mencari nada yang tepat, sesuatu yang tidak pernah ia latih. "Soal kacang yang hilang," katanya akhirnya. "Sudah ketemu." Pak Bandi mengangguk. "Saya dengar." Juragan Sidur menatapnya tajam, tapi tatapan itu tidak lagi berkuasa penuh. "Kamu tidak marah?" Pak Bandi tersenyum tipis. "Marah capek, Juragan." Jawaban itu membuat Juragan Sidur tersentak. Ia menghela napas. "Aku salah menilaimu," katanya, lebih pelan dari biasanya. Kalimat itu pendek, tapi berat. Bagi Juragan Sidur, itu hampir seperti menundukkan kepala. Pak Bandi diam. Ia menunggu. "Upahmu akan dibayar penuh," lanjut Juragan Sidur. "Bahkan, aku akan menambahnya." Pak Bandi menggeleng perlahan. "Upah saya sesuai kerja saja, Juragan. Tidak perlu lebih." Juragan Sidur mengernyit. "Kamu menolak?" "Saya tidak menolak," jawab Pak Bandi tenang. "Saya hanya tidak ingin upah jadi penebus rasa bersalah."
Hening menyelimuti mereka. Para buruh lain mencuri dengar, pura-pura tidak memperhatikan. Juragan Sidur menarik napas panjang. Kamu berubah. Pak Bandi menatap tanah sejenak, lalu kembali menatap Juragan Sidur. Tidak, Juragan. Saya hanya berhenti takut. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tuduhan manapun. Juragan Sidur terdiam lama. Kamu tahu, katanya akhirnya, dulu aku pikir orang miskin itu harus ditekan supaya patuh. Pak Bandi tersenyum kecil. Mungkin Juragan juga sedang belajar. Untuk pertama kalinya, Juragan Sidur tidak membantah. Hari itu, kabar menyebar cepat. Tentang Pak Bandi yang tidak mencuri. Tentang sikapnya yang tetap rendah hati. Tentang bagaimana ia tidak membalas satupun luka yang dulu diterimanya. Orang-orang mulai datang ke rumahnya. Ada yang minta maaf. Ada yang hanya diam sambil menunduk. Saya salah, Pak, kata seorang perempuan dengan mata berkaca-kaca. Saya ikut ngomong waktu itu. Pak Bandi mengangguk. Saya juga sering salah. Kita impas. Tidak ada ceramah. Tidak ada sindiran. Justru kesederhanaan itulah yang membuat orang-orang pulang dengan hati berat oleh rasa malu. Malamnya, Pak Bandi duduk sendirian di rumah. Ia mengeluarkan mustika merah itu dan menatapnya lama. Terima kasih, katanya pelan. Kau tidak membuat saya besar di mata orang, tapi membuat saya utuh di mata sendiri. Mustika itu tetap diam. Hangat. Tenang. Di kejauhan, Juragan Sidur berdiri di teras rumahnya sendiri, menatap kebun yang luas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, bukan karena kehilangan kuasa, tetapi karena baru menyadari bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah kehampaan. Dan Pak Bandi, lelaki yang dulu hanya dikenal sebagai bahan hinaan, kini menjadi cermin yang tidak nyaman bagi banyak orang. Bukan karena ia menghakimi, melainkan karena ia memilih memaafkan. Perubahan telah terjadi. Bukan dengan runtuhnya siapapun, melainkan dengan berdirinya seseorang yang tidak lagi bisa diinjak. Waktu berjalan tanpa banyak suara. Hari-hari datang dan pergi seperti biasa, tapi rasa di dalamnya tidak lagi sama. Pak Bandi tetap bangun pagi, tetap melangkah keluar rumah dengan pakaian sederhana, tetap menunduk saat melewati jalan setapak yang sama. Namun kini, langkahnya tidak lagi dibayangi rasa takut. Orang-orang mulai menyapanya dengan cara berbeda. Pagi, Pak Bandi. Sapaan itu kini terdengar utuh, tidak disertai tawa kecil atau nada mengejek. Pak Bandi membalas dengan anggukan ringan dan senyum tipis. Ia tidak membiasakan diri dengan perlakuan baru itu. Ia menerimanya sebagaimana ia dulu menerima hinaan, tenang, tanpa berlebihan. Kebun kacang tetap ada. Pekerjaan tetap berat. Tanah masih keras dan matahari masih terik. Tapi Pak Bandi tidak lagi bekerja dengan perasaan terbuang. Ia bekerja karena ia memilihnya, bukan karena ia dipaksa oleh keadaan. Suatu sore, Juragan Sidur mendatanginya saat ia sedang membersihkan sisa tanaman. Tidak ada bentakan. Tidak ada perintah kasar. Bandi, katanya pelan. Pak Bandi menoleh. Iya, Juragan. Juragan Sidur berdiri canggung. Tangannya disilangkan di belakang punggung, seperti orang yang tidak yakin harus berkata apa. Aku ingin bicara, ucapnya. Pak Bandi mengangguk. Silakan. Juragan Sidur menghela napas. Aku tidak akan memintamu lupa. Aku juga tidak berharap dimaafkan begitu saja.
Pak Bandi mendengarkan tanpa memotong. "Aku hanya ingin bilang," lanjut Juragan Sidur, "aku belajar sesuatu dari caramu diam." Pak Bandi tersenyum kecil. "Diam bukan berarti kalah, Juragan. Kadang diam cuma cara orang bertahan." Juragan Sidur menunduk. "Aku terlalu lama mengira bertahan itu lemah. Percakapan itu tidak panjang. Tapi bagi Juragan Sidur, itu cukup untuk menutup sesuatu yang selama ini mengganjal. Bagi Pak Bandi, itu cukup untuk melanjutkan hidup tanpa beban tambahan." Malam itu, Pak Bandi duduk di rumahnya. Lampu kecil menyala redup. Ia mengeluarkan mustika merah dari sakunya. Batu kecil itu kini hampir tidak berdenyut. Warnanya masih merah, tapi lebih lembut, seperti bara yang akan padam jika tidak dijaga. "Apakah tugasmu sudah selesai?" tanya Pak Bandi pelan, setengah bercanda, setengah serius. Mustika itu tetap diam. Ia tersenyum. "Kalau begitu, terima kasih." Ia tidak meminta apapun lagi. Ia hanya menggenggamnya sejenak, lalu meletakkannya di sudut kecil rumahnya. Bukan disembunyikan, bukan dipamerkan, cukup ada. Dalam tidurnya malam itu, Pak Bandi bermimpi. Ia melihat lereng berkabut, kerbau tua berdiri diam, menatapnya dengan mata yang sama tenangnya seperti pagi itu. Tidak ada kata-kata. Hanya anggukan kecil, seolah berkata, "Kau sudah memilih dengan benar." Ketika ia terbangun, perasaan hangat masih tinggal di dadanya. Hari-hari berikutnya, Pak Bandi dikenal bukan karena kekayaannya, karena ia tidak pernah menjadi orang yang berlebihan, melainkan karena keteguhannya. Orang-orang datang meminta nasihat. Ia tidak memberi petuah panjang. "Kerja yang jujur," katanya sederhana. "Dan jaga hati." Nama Bandi tidak lagi dipakai sebagai ejekan. Ia menjadi sebutan yang diucapkan dengan hati-hati, dengan hormat yang tenang. Suatu pagi, saat matahari naik perlahan, Pak Bandi berhenti sejenak di jalan setapak. Ia menatap ke depan, ke arah hari yang akan dijalani. "Hidup ternyata tidak selalu adil," gumamnya. "Tapi hati bisa memilih untuk tidak menjadi pahit." Ia melangkah lagi. Di dunia kecil itu, tidak ada patung untuk Pak Bandi. Tidak ada kisah besar yang ditulis dengan tinta emas. Tapi ada sesuatu yang lebih abadi. Seorang lelaki sederhana yang membuktikan bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, dan kejujuran, meski diinjak, pada akhirnya akan menemukan tempatnya sendiri. Dan mustika merah itu, entah kapan denyutnya benar-benar berhenti, telah menjalankan tugasnya, bukan mengubah dunia, melainkan menguatkan hati satu orang yang nyaris menyerah.